Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Novianti SEMAK. Saya merupakan salah satu dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Widya Dharma Pontianak. Mata kuliah yang saya ampu adalah akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik merupakan suatu sistem akuntansi yang diterapkan di lembaga publik. Dewasa ini, sektor publik atau lembaga publik mendapatkan tuntutan dari masyarakat dalam pengelolaan informasi keuangan agar lebih bersifat transparan, dan penyampaian laporan keuangannya juga dituntut untuk lebih transparan kepada publik. Sektor publik sendiri terdiri dari lembaga pemerintah di pusat maupun di daerah dan lembaga non-pemerintah. Tujuan mata kuliah ini adalah untuk menghasilkan lulusan yang mampu menganalisis informasi keuangan sektor publik dan mampu menganalisis masalah-masalah dalam entitas publik. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui peningkatan kompetensi akuntansi dalam bidang publik. Kedua, peningkatan keterampilan praktisi akuntansi. Yang ketiga adalah peningkatan kemampuan menganalisis masalah terkait dengan entitas publik dan peningkatan keterampilan untuk menganalisis informasi keuangan sektor publik. Sekian informasi yang saya sampaikan. Terima kasih. Selamat malam. Oke, selamat malam semuanya. Apa kabar? Nah, hari ini kita lanjut bab 11 ya, Value for Money Audit. Tapi sebelumnya kita refresh dulu RPS-nya ya. RPS untuk Value for Money Audit. Nah, oke. Nah, kemampuan akhir mahasiswa atau KAM yang diharapkan adalah mahasiswa mampu memahami karakteristik value for money audit, audit ekonomi, audit efisiensi, dan audit efektivitas Kemudian mahasiswa mampu memahami standar audit pemerintahan dan permasalahan audit kinerja lembaga pemerintah di Indonesia. Nah, bahan kajiannya adalah value for money audit. Kemudian untuk strategi atau metode pembelajarannya daring dan diskusi. Alokasi waktunya 3 kali 50 menit. Pengalaman belajar mahasiswanya yaitu mahasiswa mendengarkan secara aktif materi yang dijelaskan oleh dosen. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik value for money audit, audit ekonomi, audit efisiensi, dan audit efektivitas. Mahasiswa mampu menjelaskan standar audit pemerintahan dan permasalahan audit kinerja lembaga pemerintah Indonesia. Kriteria penilaian atau indikator capaiannya adalah penguasaan pengetahuan teoritis dan keaktifan dalam menjawab pertanyaan serta kemampuan menjawab soal. Untuk instrumen penilaiannya adalah penilaian tertulis, penilaian kinerja, penilaian karakter, atau perilaku. Oke ya. Oke. Kemudian untuk materi sebelumnya itu ada yang mau ditanyakan nggak? Kita mulai ya dengan bab 11 Value for Money Audit. Mungkin coba bantu share ya PPT-nya. Nah, Value for Money itu apa ya? Mungkin kalian sudah baca semua ya. Yang dinamakan Value for Money itu ada 3 elemen, yaitu ekonomi, efisien, efektivitas ya. Nah, kita lihat. Nah, sebagai bentuk pertanggungjawaban oleh lembaga-lembaga pemerintahan, maka diperlukan perluasan sistem pemeriksaan. Tidak sekedar konvensional audit,
kalau konvensional audit itu kan yang umumnya itu adalah audit kepatuhan, ya, audit kepatuhan dan audit biasanya sih audit kepatuhan dan audit keuangan ya. Nah, selain itu yang umumnya dijalankan perusahaan swasta ya, audit kepatuhan dan audit keuangan, maka juga diperlukan value for money audit atau VFM audit. Apa itu value for money audit? Jadi value for money audit itu apa? Nah, kalau di buku, kalau kalian buka buku ya, di situ value for money audit itu apa? Atau yang disebut dengan performance audit. Ya, meliputi audit ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Nah, kalau audit ekonomi dan efisiensi sendiri disebut manajemen audit atau operational audit ya. Sedangkan kalau audit efektivitas disebut program audit. Nah, jadi ada tiga unsur di sini ya yang diaudit. Apa seberapa ekonomiskah, efisienkah, efektifkah lembaga-lembaga pemerintah sudah menjalankan kegiatan operasionalnya gitu ya. Oke. Next ya, balik ke slide. Nah, kita lihat karakteristik value for money audit. Konsep ekonomi memastikan bahwa biaya input yang digunakan dalam operasional dapat meminimalkan. Kemudian konsep efisiensi juga memastikan bahwa output yang maksimal dapat dicapai dengan sumber daya yang tersedia. Ya. Sedangkan konsep efektifnya berarti bahwa jasa yang disediakan atau dihasilkan oleh organisasi dapat melayani kebutuhan pengguna jasa dengan tepat. Nah, yang dinamakan ekonomi itu terkait biaya. Nah, seberapa banyak, seberapa ekonomis biaya yang sudah dikeluarkan ya untuk mendapatkan hasil tujuan manfaat. Kemudian seberapa efisiensikah output bisa dicapai ya dengan sumber daya yang tersedia. Kemudian kalau efektif itu apakah sudah mencapai tujuan, seberapa efektif, ya seperti itu ya. Jadi ada 3 hal yang diukur selain audit kepatuhan dan audit keuangan ya. Kalau audit kepatuhan itu lebih ke taat nggak dengan peraturan perusahaan, standar operating perusahaan, SOP perusahaan, standar operasional perusahaan, seperti itu ya. Nah, dalam audit konvensional, hasil audit adalah berupa pendapat atau opini auditor secara independen dan objektif tentang kewajaran laporan keuangan, tanpa memberikan rekomendasi perbaikan ya. Sedangkan dalam value for money audit tidak sekedar menyampaikan kesimpulan berdasarkan tahapan audit yang telah dilaksanakan, akan tetapi juga dilengkapi dengan rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang. Itu perbedaannya ya. Kalau yang konvensional biasanya audit kepatuhan, audit keuangan itu biasanya hanya berupa pendapat audit. Itu wajar atau tidak laporan keuangannya disajikan sesuai asas-asas pembukuan yang berlaku atau PSAK belum gitu ya. Nah, biasanya dia jarang ada rekomendasi perbaikan ya atau pendapat auditor untuk perbaikan. Tapi dalam value for money audit itu tidak sekedar menyampaikan pendapat atau kesimpulan, tapi juga ada rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang ya. Oke, sampai di sini ngerti? Ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau nggak, berikutnya ya. Slide berikutnya. Nah, kita lihat tujuannya. Audit ekonomi dan efisiensi. Kita lihat tujuannya. Apakah suatu entitas sudah memperoleh, melindungi, dan menggunakan sumber dayanya secara ekonomis dan efisien? Kedua, penyebab terjadinya praktek-praktek yang tidak ekonomis atau tidak efisien, termasuk ketidakmampuan organisasi dalam mengelola sistem informasi, prosedur administrasi, dan struktur organisasi. Jadi di sini mencakup 2 tujuan. Lalu tahapannya sendiri adalah perencanaan audit. Ya, namanya sebelum audit dilakukan itu kita merencanakan dulu ya apa saja yang ingin dilakukan, pekerjaan apa saja ya, berapa lama ya, skopnya apa saja, cakupannya seperti itu, tujuannya apa gitu, targetnya apa ya. Kemudian
mereview sistem akuntansi dan pengendalian intern, menguji sistem akuntansi dan pengendalian intern, lalu melaksanakan audit, baru menyampaikan laporan. Nah, itu tahapannya ya. Oke, berikutnya. Audit efektivitas, kita lihat ya. Nah, yaitu adalah cara alternatif evaluasi pelaksanaan suatu program yang meliputi, pertama, proksi untuk mengukur dampak atau pengaruhnya. Kedua, evaluasi oleh konsumen. Yang ketiga, evaluasi yang menitik beratkan pada proses, bukan pada hasil. Kita lihat tujuannya. Tujuannya adalah untuk menentukan, yang pertama, tingkat pencapaian hasil atau manfaat yang diinginkan. Kedua, kesesuaian hasil dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Yang ketiga, apakah entitas yang diaudit sudah mempertimbangkan alternatif lain yang memberikan hasil yang sama dengan biaya yang paling rendah. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu nggak ya? Jadi di sini kita ingin tahu apa sih karakteristiknya dari value for money audit sendiri ya. Silakan kalau ada pertanyaannya. Ya, kalau belum ada kita lanjut terus. Slide berikutnya. Pertimbangan dalam mengevaluasi pelaksanaan program ya. Apakah program tersebut relevan atau realistis? Nah, jadi ada beberapa pertimbangan dalam mengevaluasi pelaksanaan program. Program tersebut relevankah dengan tujuan ya, dengan visi misi perusahaan ya, atau realistis nggak, bisa dicapai nggak, masuk akal nggak gitu. Nah, yang kedua, pertimbangan kedua adalah apakah ada pengaruh dari program tersebut, dengan menjalankan program tersebut ada pengaruhnya nggak atau manfaatnya nggak bagi perusahaan. Lalu, apakah program tersebut telah mencapai tujuan yang ditetapkan. Kemudian, apakah ada cara-cara yang lebih baik dalam mencapai hasil? Itu beberapa pertimbangan ya. Lanjut. Kita lihat. Ada tiga kategori umum kegiatan value for money audit. Yang pertama, by product VFM work, yaitu tipe pekerjaan ini biayanya berupa untuk mencari penghematan dengan melakukan perubahan dalam praktek kerja ya. Jadi di sini lebih ke bagaimana menghemat biaya ya, mencari cara bagaimana menghemat biaya. Yang kedua, an arrangement review, yaitu pekerjaan value for money audit yang dilakukan untuk menjamin atau memastikan bahwa klien sudah melakukan tugas administrasi yang diperlukan untuk mencapai value for money audit. Jadi di sini kita mereview ya untuk memastikan klien-klien atau perusahaan itu sudah melakukan tugas-tugas administrasi yang dianjurkan atau yang disarankan atau yang diperlukan dalam mencapai value for money audit, yaitu ekonomis, efisien, efektif ya. Yang ketiga, performance review, yaitu pekerjaan yang dilakukan untuk menilai secara objektif value for money audit yang telah dicapai klien dan membandingkannya dengan kriteria atau pembanding yang valid. Oke, lanjut ya. Next. Kita lihat lagi. Nah, ada prasyarat yang harus dipenuhi dalam audit kinerja. Pertama, auditor, yaitu orang atau lembaga yang melakukan audit ya. Yang kemudian auditi, yaitu pihak yang diaudit. Resipen adalah pihak yang menerima hasil audit. Kedua, hubungan akuntabilitas antara auditi atau subordinat dan audit resipen atau otoritas yang lebih tinggi. Jadi di sini hubungan akuntabilitas artinya pihak yang diaudit dengan audit resipen atau otoritas yang lebih tingginya. Kemudian ketiga, independensi antara auditor dan auditi. Artinya auditor dan auditi ini benar-benar tidak benar-benar independen, berdiri masing-masing. Ya, jadi murni tidak dipengaruhi atau ditekan gitu ya. Sehingga independen gitu loh, hasil auditnya itu independen, tidak dipengaruhi oleh pihak lain ya, seperti itu. Lalu keempat, pengujian dan evaluasi tertentu atas aktivitas yang menjadi tanggung jawab auditi oleh auditor untuk audit resipen. Oke, lanjut ya.
Sampai di sini ada pertanyaan enggak? Syarat untuk menjadi auditor sektor publik. Nah, pertama, seorang auditor harus telah diakui dapat melakukan pemeriksaan atau audit, yaitu mempunyai pemahaman tentang akun-akun yang ada, sesuai dengan peraturan yang berlaku serta menaati undang-undang yang ada. Kemudian, audit telah diakui kemampuannya dalam praktek audit. 3, auditor harus dapat memahami apakah klien telah memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara ekonomis, efisien, dan efektif. Kedua, auditor harus mematuhi kode etik yang berlaku. Jadi ada kode etik bagi seorang auditor ya. Ketiga, seorang auditor harus dapat melakukan audit dengan bertanggung jawab. Itu beberapa syarat untuk menjadi auditor sektor publik. Oke, lanjut. Nah, ada manajemen and technical review, yaitu rencana yang terdiri dari rencana yang matang, terdapat struktur yang memadai, manajemen jelas mengkomunikasikan ekspektasinya, lalu pelaksanaan diawasi dan dievaluasi secara reguler. Ya. Kemudian ada yang namanya special studies, yaitu penelitian mengenai dugaan terjadinya kesalahan atau kecurangan, menilai kecukupan pengendalian internal dalam sistem informasi manajemen atau akuntansi, kemudian konsultasi dengan manajemen terkait dengan masalah keuangan khusus atau berkaitan dengan kinerja, kemudian mengevaluasi penggunaan dana, ya. Lanjut. Nah, kita lihat standar audit pemerintahan atau SAP ya, tahun 1995. Standar umum. Di sini staf harus profesional, independen, cermat, dan seksama, lalu memiliki sistem pengendalian intern memadai dan kompeten. Oke, terkait standar umum ini saya mau ada yang ingin menyampaikan pendapat. Nah, mungkin saya ingin bertanya ya. Nita Sofiani. Iya. Ya, terkait yang tadi ya, syarat umum. Apa sih yang dimaksud dengan harus profesional? Kapan profesional ya? Ada kepandaian khusus, lalu dia bekerja sesuai etika dan sikap-sikapnya sesuai. Ya, tentunya ada sertifikasinya ya. Kayak dokter kan melalui ujian ya, lulus jadi dokter ya seperti itu ya. Jadi kan tidak semua orang bisa jadi dokter gitu kan. Nah, memiliki kecakapan. Oke. Nomor dua maksudnya apa? Nita. Ada empat kan? Di sini dikatakan dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan audit, organisasi atau lembaga audit dan auditor, baik pemerintah maupun akuntan publik harus independen. Nah, independen. Maksud independen itu apa? Bisa berdiri sendiri ya. Berdiri sendiri, tidak dipengaruhi, tidak ada kaitannya ya, tidak ada hubungan apa-apa, betul? Sehingga hasilnya juga independen, bisa dipertanggungjawabkan kepada owner, pemilik perusahaan ya, seperti itu, kepada masyarakat ya. Jadi ya independen lah, tidak dipengaruhi, tidak ditekan ya, berdiri sendiri, mandiri gitu ya. Oke. Nomor 3, melaksanakan menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama ya. Artinya benar-benar mengerahkan kemampuannya ya sesuai profesionalnya ya, dengan cermat, dengan seksama, dengan benar-benar penuh tanggung jawab. Lalu keempat itu, setiap organisasi atau lembaga audit yang melaksanakan audit yang berdasarkan SAP ini harus memiliki sistem pengendalian intern yang memadai. Ya. Sistem yang dimaksud dengan sistem pengendalian intern yang memadai itu maksudnya apa ya? Sistem pengendalian intern itu maksudnya apa? Pengendalian terhadap karyawannya, Kak, Bu. Bagaimana? Pengendalian terhadap karyawannya, Kak.
bukan saja karyawan tapi sistemnya gitu ya. Sistem pengendalian intern kayak gini loh. Contoh ya, di perusahaan tempat kalian kerja itu dia memiliki kalau dia punya peraturan perusahaan, ada nggak peraturan perusahaan, standar operasi perusahaan, ada nggak tempat yang sudah bekerja, ada kan? Nah seperti itu. Lalu apakah dia mengontrol, mengatur semua karyawannya, manajemennya? Ada manajemen di sini, lalu mengatur semua, ada ya? Artinya semua hal, semua kegiatan operasional itu dikelola, diawasi secara seksama seperti itu. Jadi ada sistem untuk mencegah ya, mencegah terjadinya hal-hal yang bisa merugikan perusahaan, ada gitu loh. Artinya ada peraturannya, semuanya ada peraturan gitu ya. Jadi memiliki sistem pengendalian lah untuk mencegah terjadinya hal-hal yang bisa merugikan. Ya, itu maksudnya sistem pengendalian ya. Oke. Kita lihat. Oke, next tadi slide-nya. Nah, reposisi lembaga pemeriksa ya. Saat ini pemerintahan kita mengalami kelemahan dalam mengaudit, yaitu kelemahan yang bersifat pertama, kelemahan yang bersifat inherent, yaitu tidak tersedianya indikator kinerja. Nah, atau performance indikator yang memadai sebagai dasar untuk mengukur kinerja pemerintah daerah. Nah, ini yang paling utama ya. Jadi inherent yaitu di sini kita pemerintah ini kenapa dia mengalami kelemahan dalam mengaudit? Tentunya karena dia tidak punya indikator kinerja ya. Bagaimana sih saya bisa mengatakan bahwa organisasi ini sudah menjalankan value for money audit sehingga di sisi lain indikator kinerjanya pengukurnya itu apa gitu. Misalnya kita mengatakan bahwa antara Anggi Jessica dan Angelia ya. Kasih contoh yang lebih gampang diukur ya. Nah, kalian membandingkan Anggi dan Angelia tadi ya. Kita membandingkan dari segi tinggi badan. Oh, menurut kalian si Anggi lebih tinggi dibanding Angelia. Tentunya ada indikator pengukurnya ya. Berupa apa? Pengukurnya mungkin ya mengukur tinggi badan yaitu pengukurnya berupa alat pengukur badan gitu ya. Siapa yang lebih tinggi, lebih ukurannya lebih banyak ya kan? Artinya dia lebih tinggi kan seperti itu ya. Nah, permasalahannya adalah di sini tidak adanya alat pengukur itu loh ya. Indikator kinerjanya itu apa? Sulit ditentukan ya. Kita ingin bertanya ke masyarakat, kalian puas nggak dengan pelayanan sektor publik? Nah, kepuasan itu kan tidak bisa diukur ya, susah ya. Kita mau mengukur dari sisi apa? Apakah dari sisi biaya kah? Dari sisi manfaatnya kah? Ya kan? Sisi resikonya gitu. Banyak hal ya. Jadi di sini lemahnya karena tidak ada alat ukur atau indikator kinerja. Kedua, masalah struktural yaitu banyaknya lembaga pemeriksa fungsional yang overlapping satu dengan lainnya yang menyebabkan pelaksanaan pengauditan tidak efisien dan efektif untuk menciptakan lembaga audit yang jadi masalah yang struktural yaitu banyaknya lembaga-lembaga pemeriksa fungsional. Overlapping itu apa? Tumpang tindih ya satu sama lain. Misalnya organisasi ini sepertinya sama gitu loh. Jadi misalnya ada 3 organisasi itu sama sebenarnya gitu. Jadi tumpang tindih loh. Jadi menyebabkan banyak admin ya kan, agak lama, ada lebih banyak masalah adminnya gitu ya. Ya sehingga pelaksanaan audit itu tidak lagi menjadi efisien dan efektif ya. Masalah overlapping ya. Nah, untuk menciptakan lembaga audit yang efektif dan efisien tentu diperlukan reposisi, yaitu berupa pemisahan tugas dan fungsi yang jelas dari lembaga-lembaga pemeriksa pemerintah. Lalu apakah auditor internal kah atau auditor eksternal kah? Seperti itu ya. Oke, lanjut. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak ya? Jelas nggak ya? Kalau bingung boleh bertanya ya. Oke, ada pertanyaan? Belum, Bu. Belum ada. Belum ada. Lanjut. Oke, lanjut dulu ya. Oke, sudah habis ya bab 11 ya. Oke.
Nggak ada pertanyaan? Kalau begitu saya mau bertanya. Nanti baru kita lanjut kalau ada waktu ke bab 12 ya. Nah, saya mau bertanya kepada Roni Darmawan. Roni Darmawan. Iya, Bu. Ya, Roni bagaimana? Sudah jelas? Bab 11. Cukup jelas. Cukup jelas. Roni mungkin bisa membantu saya menyimpulkan apa sih bab 14 yang dari tadi kita bahas itu apa saja? Di bab 11 ini kan membahas value for money audit. Kalau value for money Ya. itu kan terdiri dari 3 komponen. Ada ekonomi, efektivitas, efisien, dan efektif. Nah, dalam pengukuran value for money audit nih tadi itu sulit untuk diukur karena tidak ada indikatornya. Juga dari lembaga-lembaga pemerintah itu masih banyak yang tugasnya tuh mirip-mirip, jadi agak susah agar bisa efektif. Sekian yang saya bisa simpulkan. Oke, terima kasih Roni. Lalu mungkin saya bertanya ke Valen Sylvia yang mana? Adakah? Ya Bu, Valen saya. Sylvia? Ya, silakan Valen. Valen sudah ngerti belum bab 11? Lumayan sih Bu. Ada pertanyaan nggak Valen? Untuk sementara sih belum ada sih. Oke, mungkin Valen juga coba memberikan apa sih yang sudah didapatkan tadi di bab 11 itu pemahamannya. Yang saya lebih pahami sih yang 3 kategori umum kegiatan. Ya. Itu yang FMM. Yang pertama kan by produk. Jadi tipe PJN itu biasa berupaya untuk menghemat praktik kerja Bu. Sedangkan yang agreement review tuh pekerjaan FMM tuh audit yang dilakukan untuk menjamin atau memastikan bahwa klien yang telah melakukan tugas administrasi itu diperlukan untuk mencapai FMM ini Bu. Terus yang performance review itu dilakukan tuh untuk mencapai klien yang membandingkan dengan membandingkan kriteria yang valid Bu. Oke. Ada lagi yang mau ditambahkan Valen? Itu aja sih Bu. Oke. Ya. Lalu ada tambahan ya. Kalian pernah ini coba yang punya buku itu halaman 185 ya. Hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam audit kinerja dan fungsi yang terjadi di antara pihak-pihak tersebut ya. Nah, kalau kalian lihat buku itu kan di situ ada pihak pertama auditor, yaitu orang yang menguji akuntabilitas pihak kedua untuk pihak ketiga dan melaporkan kepada pihak ketiga ya. Nah, itu di situ terjadi fungsi audit antara auditor dengan pihak kedua, yaitu entitas yang diaudit. Ada ya? Di halaman 185 ada. Nah, di sini pihak kedua atau entitas yang diaudit itu adalah entitas bertanggung jawab pada pihak ketiga dan akuntabilitas tersebut diuji oleh pihak pertama ya. Di situ terjadi fungsi akuntabilitas juga antara pihak kedua dan pihak ketiga. Nah, pihak ketiga ini adalah pihak yang menuntut adanya akuntabilitas. Nah, artinya di sini pihak ketiga ini entitas menuntut akuntabilitas pihak kedua dan menerima laporan hasil pengujian akuntabilitas dari pihak pertama. Antara pihak ketiga dengan pihak pertama itu terjadi fungsi atestasi. Ya, ada ya. Nah, ini ya. Sudah pernah dapat juga ya ini ya, hubungan pihak-pihak. Jadi, ada pihak pertama selaku auditor, pihak kedua yaitu entitas yang diaudit, pihak ketiga yaitu pihak yang menuntut adanya akuntabilitas. Kalau di ini ya, kalau di sektor publik itu pihak ketiga itu adalah masyarakat apa atau rakyat ya. Yang menuntut akuntabilitas. Oke, untuk bab 11 jelas ya? Nggak ada yang mau ditanyakan ya? Sudah jelas? Bisa jawab saya? Sudah jelas? Sudah cukup jelas, Bu. Sudah cukup jelas. Yang lain bagaimana? Jelas? Jelas, Bu. Jelas, Yang Bu.
Tajab saya. Jelas ya? Coba semuanya saya mau dengar sudah jelas belum bab 12? Sudah, Bu. Jelas, Bu. Sudah jelas. 4 jam kalian boleh bertanya, silakan chat saja ya. Oke. Di grup WA ada ya. Oke, kalau memang sudah jelas, pertemuan kita sampai di sini dulu ya. Oke. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Bu. Sampai jumpa. Selamat malam. Terima kasih, Bu. Selamat Malam. kasih, Bu. Terima kasih.